merupakan salah satu mahasiswi Universitas Majesakti Bekasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai filosofis sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, secara umum, nilai yang terkandung pada sila ketuhanan yang Maha Esa, nilai kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan, manusia Indonesia wajib beragama, dan manusia yang religius. Ada kekuatan tarik-menarik antara keinginan untuk lepas dari agama dalam mengatur kehidupan sehari-hari dan keinginan untuk memadukan agama dalam bidang-bidang kehidupan. Ini berkaitan dengan moralitas, perilaku sehari-hari, dan perkara mengatur bangsa dan negara ini. Pengertian paham ketuhanan dalam sila ke-1. Untuk sampai pada pengertian Tuhan, manusia bisa berpangkal pada pengetahuannya tentang alam dan dirinya sendiri. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, itu satu, memiliki sifat-sifat terbatas atau fana. Kedua, relatif. Yang ketiga, tergantung. Yang keempat, diciptakan atau terjadi. Yang kelima, tidak niscaya atau tidak sempurna. Yang keenam, tidak mutlak. Dibandingkan sifat Tuhan yang adikodrati, maka sila 1 muncul sebagai dari kodrat manusia, yaitu usaha manusia untuk lebih mengenal dan dekat pada Sang Maha Sempurna. Itu secara implisit. Kemudian secara eksplisit, keberadaan Tuhan juga timbul karena pengaruh-pengaruh agama-agama besar di dunia. Agama-agama ini menyebarkan pemahaman dan penghayatan bahwa selain fenomena alami, ada kekuatan adikuasa yang menguasai alam semesta, yaitu Tuhan yang diyakini keesaannya, di mana tidak ada kekuasaan lain yang dapat menandinginya. Pemusnahan ketuhanan yang Maha Esa mengandung muatan konsensus yang tinggi. Konsensus ini mengakui keragaman bangsa dari barat sampai ke timur. Penggunaan ini juga berkonsekuensi serius untuk hidup bersama sebagai bangsa yang majemuk atau suku, budaya, agama, sastra, ekonomi. Maka perumusan satu Tuhan ini sebenarnya menegaskan satu arah bersama yang hendak dituju oleh berbagai unsur beragam. Arti religi, religio atau religio itu merupakan mengikat. Ikatan atau pengikatan adalah Latin. Religi adalah ikatan antara manusia dengan Tuhan. Ikatan religius bukan penghalang kebebasan, tapi justru sumber kebahagiaan manusia. Karena tidak ada siapapun termasuk negara yang bisa memaksakan keyakinan individual terhadap ikatannya dengan Tuhan. Karenanya, negara sekalipun tidak berhak memerintah cara-cara beribadah, bersembahyang, dan sebagainya. Dengan kata lain, negara tidak berhak mencampuri kehidupan batiniah seseorang yang merupakan kemerdekaan pribadinya. Seandainya seseorang secara sadar meyakini kehidupan batiniah yang dipilihnya, maka penghayatan tersebut tidak hanya berlandaskan tradisi, melainkan pada pencarian pada makna dan hakikat hidupnya yang unik sebagai ciptaan Tuhan. Religi pertama-tama berupa keputusan batin pribadi, kemudian diikuti dengan keputusan komunal dalam wadah agama. Hubungan antara negara dan religi. Soekarno menemukan fakta bahwa pada dasarnya orang Indonesia adalah bertuhan. Fakta inilah yang menurutnya menjadi jiwa bangsa Indonesia. Maka dengan perumusan sila ke-1, Soekarno mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang bertuhan, atau karena warganya demikian, dan terbuka bagi semua kalangan yang dibentuk oleh berbagai popularitas yang ada. Dengan demikian, secara implisit, ia menyatakan fungsi negara bagi religi adalah wadah bagi hidupnya agama-agama dan kepercayaan setiap individu atau kelompok di negara ini. Prof. Dr. Dri Jarkara mencoba menginterpretasikan pemikiran Soekarno dalam ceramahnya berjudul Pancasila dan Religi. Dalam hubungan agama dan negara, ia mengemukakan yang pertama, dalam kaitannya dengan pandangan hidup, ia tidak melihat adanya perlawanan. Pancasila mendorong ke arah religi, sebab jika diperas, maka intinya adalah cinta kasih. Sehingga Pancasila, khususnya sila pertama, menggiring manusia untuk mencintai Tuhannya. Yang kedua, dalam kaitannya dengan gotong royong demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama, sila pertama diletakkan sebagai prinsip fundamental. Yang ketiga, kekhasan.
tidak bisa dipaksakan, apalagi negara campur tangan atau intervensi hegemonistik terhadap religi. Yang keempat, negara berdasarkan Pancasila ini bukan negara agama. Artinya, walaupun setiap orangnya beragama dan berjamaah, ini tidak langsung berarti negara dijalankan berdasarkan satu norma agama tertentu. Sekaligus juga ia menghindari ekstrem lain. Negara Pancasila bukan pula negara profan, artinya negara mengakui eksistensi dan esensi agama dalam setiap warganya dan tidak memilih sikap tidak peduli atau memusuhi realitas. Dan yang terakhir, lebih jauh ia berusaha memakai argumen jalan tengah. Kemudian nasionalisme sekuler berargumentasi bahwa peran agama perlu dibatasi karena dalam modernitas sudah terjadi diferensiasi atau spesialisasi bidang kehidupan. Masalah hidup sudah sedemikian kompleks, karena itu agama bukan satu-satunya solusi tepat bagi penyelesaian masalah. Agama adalah bagian dari wahana solusi konflik dalam tataran personal dan komunal. Golongan ini membawa keyakinan bahwa negara akan makmur jika serius menerapkan ilmu pengetahuannya. Karena itu, dia tidak terlalu mengedepankan isu agama, namun isu nasionalisme. Sultan Takdir Ali Shah Bana merupakan salah satu tokoh yang menegaskan ini. Kaum nasionalisme religius melihat cara-cara yang ditempuh kaum sekuler sebagai pelanggaran perintah Tuhan. Mereka menuduh kaum sekuler telah merusak tatanan religius yang diperintahkan Tuhan dan dipelihara berabad-abad. Rusaknya tradisi biasanya diikuti dekadensi moral. Standar etis moral menjadi kacau akibat pola pikir dan hidup yang dibawa kaum sekuler dengan ilmu dan teknologinya. Karena itu mereka yakin dengan pengembalian posisi agama dalam proses kehidupan politik akan membawa kembali kesejahteraan dan kemakmuran. Pelaksanaan norma-norma agama dalam proses politik atau proses bernegara bukanlah barang baru bagi masyarakat tradisional. Dalam sejarah kebudayaan yang terjadi di Nusantara ini, proses bernegara selalu identik dengan dominasi norma atau hukum agama sebagai dasar pegangan perilaku proses berpikir dan pemaknaan realitas. Kedua golongan tersebut bertemu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia pada wadah BPUPKI dan PPKI. Pembicaraan menjadi signifikan karena sudah dirumuskannya sebuah filosofis dasar negara. Kemudian 3 model relasi atau hubungan antara negara dengan religi. Jadi yang pertama ada model pendekatan politik legal, yang kedua model pendekatan kultural, dan yang ketiga model independensi atau pemisahan agama terhadap negara. Implikasi sila ketuhanan dalam kehidupan. Allah adalah figur yang diyakini menciptakan alam semesta dan isinya. Mempersoalkan penciptaan berarti mempersoalkan titik awal kehidupan. Kehidupan adalah sesuatu yang bernilai dan berharga. Diwakili membangun, merawat, memelihara. Balikan istilah itu dalam sejarah manusia berusaha dihindari. Menghancurkan, memusnahkan adalah fakta yang dicegah sepanjang umur manusia. Maka sikap menjaga kehidupan yang lahir dari pemahaman kultur kehidupan yang pertama adalah segala benda dan makhluk berada dalam kedudukan yang sama-sama diciptakan Tuhan. Melecehkan salah satu bentuk dari tingkat kehidupan sama saja dengan tidak menghormati Allah. Sikap pelecehan yaitu segala sikap yang bernuansa subordinatif, diskriminatif, otoritarianistik terhadap makhluk lain dapat dikategorikan sikap ini. Yang kedua, upaya pelestarian alam menjadi penting. Tidak hanya bertujuan untuk mempengaruhi sumber alam saja. Upaya ini bersifat konservasi alam dan mengembangkan kemampuan bumi sebagai tempat hidup yang layak. Dan yang ketiga, penelitian dan upaya memerangi penyakit juga penting bagi upaya merawat kehidupan. Upaya ini bisa dikembangkan dengan bantuan sains dan teknologi. Persoalannya bagaimana mengarahkan atau perkembangan sains
dan teknologi sebagai sarana konstruktif. Dan yang terakhir adalah penolakan upaya penghancuran, misalnya perang, mengedepankan sikap anti kekerasan. Toleransi dan dialog. Toleransi, tolerate dalam bahasa Inggris, toleransi dan dialog. Tolerate dalam bahasa Inggris, tolerer dalam bahasa Latin berarti memikul atau menanggung, atau endure dalam bahasa Inggris, atau mengizinkan, allow dalam bahasa Inggris. Toleransi berarti memberi kesepakatan kepada atau membiarkan pihak lain untuk menyelenggarakan kegiatan. Mengakui adanya perbedaan, sikap tidak saling mengganggu, membiarkan penganut agama lain menjalankan ibadah dan misinya sejauh tidak mengganggu ibadah dan misi agama lain. Toleransi memberi rasa aman, damai, dan menjamin situasi harmonis. Namun toleransi hanya membuat orang mengakui, namun belum tentu menerima. Toleransi hanya mengiyakan perbedaan agama di negara ini, tetapi tidak mengakomodasi perbedaan ini menjadi peluang untuk bertemu, membahas kesejahteraan dan kepentingan bersama. Kemudian dialog. Dialog itu merupakan komunikasi dua arah. Dalam konteks agama bisa disebut interaksi dialogis, berupa aktivitas verbal, diskursif maupun non-verbal diskursif. Dalam konteks pluralitas, di Indonesia orang yang tidak bisa bersembunyi dan berkomunikasi dengan golongannya saja. Di dunia kerja, di dunia pendidikan, di pergaulan sosial lain, orang dipaksa bertemu orang lain dengan latar belakang yang kompleks. Di sini pluralitas dapat menjadi sarana konflik dan sumber krisis. Sekaligus pertemuan ini bisa menjadi sarana penyelesaian konflik, maka tidak cukup jika dikatakan yang penting hidup damai berdampingan. Peaceful coexistence tanpa usaha untuk saling memahami dan mengerti. Diperlukan sikap keterbukaan, menerima perbedaan, mengusahakan pertemuan unsur majemuk tersebut, dan mengarahkan pluralitas agama bukan untuk mencari siapa yang unggul atau doktrin supersessionisme, tetapi pada mencari inspirasi untuk memecahkan masalah manusia. Perhatian agama bukan hanya mencari kebenaran dalam agamanya sendiri atau melalui dialog intra-religius, tetapi tertuju pada masalah kemanusiaan dalam dialog intra-religius melalui pergumulan secara langsung dengan peristiwa ketidakadilan, penindasan, pengucilan yang akan menyadarkan bahwa religi benar-benar memiliki daya pembebas atau emansipatoris. Perlu diwaspadai, agama jangan sampai menjadi alat politik, tetapi peran untuk memberikan jalan keluar kreatif, mengingat harkat dan martabat kita sebagai gambaran atau citra Allah. Interaksi dialogis mengandaikan sikap terhadap tradisi agama sendiri dan agama lain yang memungkinkan terjadinya otokritik. Dialog atau intersubjektivitas antar tradisi religius akan mengantar kita kepada pemahaman mendalam pada masalah manusia yang akhirnya mempertajam pengenalan kita pada Tuhan. Selanjutnya ada beberapa syarat dialog antara umat beragama. Pertama, dialog beragama mesti berdasarkan pengalaman religius atau pengalaman beriman yang kokoh. Yang kedua, dialog menuntut keyakinan bahwa religi lain juga memiliki dasar kebenaran pula. Yang ketiga, dialog harus didasari keterbukaan pada kemungkinan perubahan yang tulus atau pemahaman. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian. Oke.